2012 ya. Jelas ini dari tulisannya. Kemudian kita akan menuju ke salah satu soal yang paling mudah ya, soal OSN. Salah satu soal OSN yang paling mudah sepanjang sejarah guys. Oke, ini nomor 1, 2. Nah, ini nomor 3. Soal ini adalah soal tentang hukum gravitasi Newton ya. Jadi nomor 3 dengan poin 15. Karena soal OSN itu biasanya ada 5 soal ya. Kemudian alokasi waktunya 5 jam seperti yang tertera di sini. Jadi rata-rata itu satu soal adalah 1 jam ya. Tapi untuk salah satu soal ini, soalnya adalah soal yang paling mudah ya di antara yang lain menurut saya. Karena sebenarnya untuk mengerjakan soal ini kita tidak perlu waktu 1 jam. Bahkan mungkin 30 menit atau 20 menit kita bisa mengerjakan soal ini. Hanya saja kita harus tahu konsepnya tentunya ya. Baik, langsung kita kerjakan bersama-sama. Sebuah pesawat ruang angkasa dikirimkan untuk menyelidiki suatu planet yang bermassa MP dan berjari-jari RP. Ketika pesawat melayang tak bergerak di ruang angkasa pada jarak 5 RP, di sini jelas ilustrasinya berjarak 5 RP antara pusat massa planet dengan benda atau paket ini ya. 5 RP dari pusat massa planet, pesawat meluncurkan paket alat dengan kecepatan V0. Jadi kecepatan awalnya adalah V0. Kemudian paket tersebut memiliki massa M1 maksudnya ini ya, yang jauh lebih ringan daripada massa pesawat ruang angkasa. Jadi ketika paket ditembakkan ya, itu pesawat tidak menerima impuls ke arah yang berlawanan begitu. Karena massanya jauh lebih ringan. Paket diluncurkan dengan sudut elevasi theta terhadap garis radial di antara pusat massa planet dengan pesawat ruang angkasa. Kemudian kita diminta menentukan kondisi momentum sudut paket terhadap pusat massa planet. Baik, ini adalah salah satu contoh gaya sentral ya, gaya yang bekerja di sini, yaitu hanya gaya gravitasi. Oke, karena gaya gravitasi itu tidak mengerjakan torsi ya, arahnya adalah segaris dengan garis hubung pusat massa kedua benda ya, tidak mengerjakan torsi, maka momentum sudut dari planetnya adalah momentum sudut dari paket ini terhadap pusat massa planet adalah konstan atau kekal gitu ya. Jadi jawaban yang poin A, momentum sudut paket terhadap pusat massa planet itu kekal atau konstan gitu ya. Oke. Kemudian yang poin B, kecepatan paket ketika tepat menyinggung permukaan planet sebagai fungsi dari sudut theta. Nah, kalau menyinggung, berarti kalau kita sketsa ya, itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini, arahnya ke sana ya, karena menyinggung, maka otomatis ini tegak lurus ya. Jadi V di sini ini tegak lurus dengan vektor jari-jari, vektor radial dari planet ini ya. Kita bisa menggunakan hukum kekalan momentum sudut ya. Jadi L awal itu katakanlah L awal saat ditembakkan sama dengan L akhir, yaitu L saat menyentuh permukaan planet ya. L awalnya momentum sudut kan MVR sin theta ya, R cross P begitu kan. Ini sudutnya theta, maka M1 kali V0 ya. R-nya adalah R ya, R dulu aja, R sin theta sama dengan M akhirnya adalah M1 ya kali V, ini V begitu, kali R-nya R, RP, kita coret M-nya, kita peroleh V0, R-nya adalah 5 RP ya, 5 dikalikan RP, dikalikan sinus theta sama dengan V kali RP, maka kita peroleh bahwa nilai V saat tepat menyinggung permukaan itu adalah 5 V0 dikalikan sinus theta gitu guys. Sangat mudah ya. Kemudian yang poin C, besar sudut theta agar paket dapat menyinggung permukaan planet. Baik, karena di sini gaya yang bekerja hanya gaya gravitasi ya, maka energi mekanik sistem juga kekal karena gaya gravitasi adalah gaya konservatif. Berarti energi mekanik awal ya, E awal itu saat ditembakkan sama dengan E akhir
yaitu saat paket menyentuh permukaan planet. Energi yang dimiliki saat di sini adalah energi kinetik, jelas, setengah M1 kali V0 kuadrat, energi potensialnya, ya. G kali massa planet, kemudian kali massa paket dibagi jaraknya 5 Rp, ya. Kemudian saat di sini adalah setengah M dikali V kuadrat, ya, kecepatan yang ada V, kemudian dikurangi dengan G MP kali M1 per RP, ya. Sangat mudah, kita corek M1, ya, maaf ini cuma 1 tadi. Oke, kemudian kita kalikan 2, ya, jadi V0 kuadrat min 2G MP dibagi 5 RP sama dengan V kuadratnya kita ganti ini, ya, setengahnya hilang karena kita kalikan 2 semuanya, jadi ini 5 V0 sin theta kuadrat min G MP, ini ada 2 di sini, ya, dibagi RP. Baik, kita jadikan satu, guys. V yang ada V0 kuadrat dengan V0 kuadrat, yang ada G dengan G, gitu, ya. Maka ini bisa kita peroleh 2G MP, ya, dibagi RP, ini dikalikan pindah ke sana jadi 1, ya, 1 min 1/5. Sementara ini pindah, ini 5 kuadrat jadi 25 V0 kuadrat sin kuadrat theta, ya, kemudian dikurangi V0 kuadrat, ya, atau ini bisa kita peroleh nanti sin kuadrat theta. Maaf karena lembarnya tidak cukup, jadi yang bagian atas saya hapus, ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Tadi kita peroleh persamaannya adalah 8G MP kita bagi dengan 5 RP dijumlahkan dengan V0 kuadrat sama dengan 25 V0 kuadrat sin kuadrat theta. Maka kalau kita bagi kedua ruas dengan 25 V0 kuadrat, jadinya adalah 8G MP dibagi dengan 125 RP V0 kuadrat, kita jumlahkan dengan 1/25 sama dengan sinus kuadrat theta. Selanjutnya kita peroleh bahwa sin theta itu sama dengan plus minus akar dari 8G MP kita bagi dengan 125 RP V0 kuadrat dijumlahkan dengan 1/25. Baik, jadi nilai theta itu nanti adalah arkes sinus dari ini, ya, plus minus akar 8G MP kita bagi dengan 125 RP V0 kuadrat tambah 1/25. Untuk nilai arkes sinus, ya, arkes sinus min itu adalah min, ya, maka bisa kita tuliskan ini plus minus kita bisa tarik keluar, ya, karena arkes sinus plus itu adalah plus arkes sinus min itu adalah min arkes sinus dari apa yang ada di dalam sini, gitu, ya. Maka ini bisa dituliskan plus minus arkes sinus dari akar ini. Oke, akar 8G MP kita bagi dengan 125 RP V0 kuadrat per 1/25. Baik, bagaimana interpretasi fisiknya? Jadi untuk theta positif itu saat di atas ini, ya, di atas garis ini, artinya di kuadran pertama. Lalu theta negatif itu saat di bawah sini, ya, begini. Jadi kan selain begini, ya, itu nanti juga bisa begini. Oke, sama, ya. Soal ini sangat mudah, ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di tutorial selanjutnya.